Anak-anakku pelajar hebat Indonesia, materi yang kedua menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur. Setiap kali kita mempelajari berbagai macam teks, maka ada analisis struktur dan kebahasan di dalam suatu teks tersebut. Di antaranya adalah teks prosedur. Untuk itu kalian perlu mencermati ada berapa jenis struktur, teks prosedur, dan kebahasaannya. Dibuka buku catatannya dan juga kutulis apabila ada hal-hal yang penting yang perlu kalian catat. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur. Yang kedua, mampu mengidentifikasi ciri kebahasan teks prosedur. Struktur teks prosedur itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, struktur teks prosedur. Yang kedua, bagian-bagiannya adalah tujuan. Yang kedua, langkah-langkah, dan yang ketiga, penegasan ulang. Jadi di sana ada 3 bagian sesuai dengan gambar yang tertera. Anak-anakku pelajar hebat Indonesia, tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai. Pada bagian ini menyebutkan apa yang ingin dibuat atau yang ingin dilakukan. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mengetahui tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah. Dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur, yaitu berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan suatu kegiatan atau urutan kronologis. Langkah-langkah dalam teks prosedur dapat disajikan dalam 2 bentuk, yaitu 1. Bentuk uraian paragraf dengan menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kedua atau bagian B, ya, setelah urutan paragraf, yang kedua diberi nomor yang berisi langkah-langkah yang menjadi urutan, diberi nomor dari atas sampai ke bawah. Jadi ada 2 aspek yang perlu dijabarkan di dalam langkah-langkah teks prosedur tersebut, sehingga orang yang kita berikan penjelasan mengenai teks prosedur itu menjadi paham dan mengerti. Anak-anakku pelajar hebat Indonesia, yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang berisi tentang pengulangan pernyataan untuk meyakinkan pembaca. Jadi penjelasan dari 3 teks prosedur, ada tujuan, ada langkah-langkah, dan ada penegasan ulang. Anak-anakku pelajar hebat Indonesia, berikutnya contoh ya, di sini ada langkah-langkah pendataan UTBK, ujian tertulis berbasis komputer ya, untuk masuk perguruan tinggi di sebuah PTN. Di sini ada langkah-langkahnya ya. Ini urutan ya. Yang pertama, pastikan sudah memiliki akun LTMPT. Yang kedua, login menggunakan akun LTMPT, dan seterusnya ya. Berikutnya, ciri kebahasaan teks prosedur meliputi 1. Menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Yang kedua adalah menggunakan kata teknis.
Yang ketiga, pernyataan persuasif atau bersifat mengajak. Yang keempat, merupakan sebuah konjungsi. Dan yang kelima, deskripsi alat. Jadi ada 5 ciri kebahasaan teks prosedur. Anak-anakku pelajar hebat Indonesia, di sini ada beberapa aspek yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ini aspek kebahasaan menggunakan kata kerja imperatif. Ya, kata kerja imperatif itu disebut dengan kata kerja perintah yang berisi permintaan atau menyuruh orang untuk melakukan sesuatu yang dihendaki. Misalnya di sini harus, pastikan, jangan, hindari, tunjukkanlah, gunakanlah, dan sebagainya. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Misalnya di sini berkomunikasi, kemudian istilah-istilah tanya jawab, kontak mata, narasumber, widya suara, dan sebagainya. Itu yang digunakan. Yang ketiga, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi itu merupakan kata penghubung yang bermakna penambahan. Misalnya selain itu, pun, kemudian, setelah itu, lalu, selanjutnya, dan lain-lain. Anak-anakku pelajar hebat Indonesia, selanjutnya bagian dari teks prosedur banyak menggunakan kalimat persuasif. Persuasif itu merupakan kalimat yang mengajak atau membujuk seorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, saat mengecas HP jangan digunakan. Yang kedua, menggunakan kalimat persuasif yaitu berupa informasi-informasi yang sifatnya berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang sifatnya adalah si pendengar itu dipengaruhi oleh lawan bicara atau orang yang memberi perintah tersebut. Kemudian yang kelima, apabila teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, maka digunakan gambaran secara rinci benda dan alat yang dipakai, mulai dari ukuran, jumlah, warna, kalau resep, umur, obat, berat badan, tinggi badan, dan sebagainya ya. Sedangkan kalau alat itu berarti kita harus gunakan ukuran, ruangan, dan sebagainya. Anak-anakku pelajar hebat Indonesia, selanjutnya bagian dari cara membuat sesuatu ya. Ini dicontohkan cara membuat telur mata sapi. Ini ada alat-alatnya. Di sini ada telur, garam, minyak goreng, kemudian alat-alatnya juga kompor, wajan, dan sebagainya. Kemudian ada langkah-langkahnya di sana. Ya, jadi ini merupakan salah satu cara membuat sesuatu. Nah, kita juga tahu bahwa dalam kegiatan sehari-hari pun kita seringkali melakukan berbagai kegiatan. Ya, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.